schedule sesuai dengan yang kita rencanakan ya, melakukan pembongkaran beberapa rumah. Jadi kemarin itu kan ada permohonan dari RW ya, minta penundaan, dan dari warga jangan dilakukan penertiban, tetapi setelah pasca Lebaran. Nah, kita sudah ikuti proses itu. Nah, untuk melakukan nanti tindak penertiban pembongkaran beberapa bangunan di situ, nanti kita sosialisasi lagi supaya warga lagi tahu lagi kan, supaya kita lakukan penertiban. Sekarang ini alat berat sudah di dalam ya, sudah ada pengambilan beberapa bahan material ya, kemarin sudah diambil ya. Hanya kemudian belum bisa bergerak masif karena kita masih sepakati kesepakatan bersama itu. Ya segera minggu ini. Saya sudah minggu ini kita rapatkan dengan 2 RW ya, RW 1 sama RW 7 ya. Kecamatan Keramakan sama Samrowo, untuk kita lakukan penertiban sesuai dengan schedule itu. Memang kita juga menyikapi bahwa banyak hal yang nanti akan kita bahas untuk segera bisa selesai. Kos-kosan pengawasan ini hari ini juga kita rapatkan ya. Yang pertama kami akan undang seluruh camat ya, kasih terantip. Terus kemudian kita mapping di setiap kecamatan di wilayah kelurahan mana saja yang punya potensi kos-kosan itu, orang kos-kosan banyak ya yang datang. Nanti kita melakukan justisi ya. Kita juga mengundang dinas sosial, bagaimana kemudian kita menemukan kalau ada yang pelanggaran-pelanggaran ini, bagaimana kita proses pengembalian ke daerah asal. Nah, jadi kita akan cek keberadaan, kalau dia datang dia kerja di mana, apa gitu kan. Kota ini tidak melarang orang datang, tapi kemudian kita mengatur supaya kemudian kota ini tidak jadi beban bagi urban yang datang membuat beban di kota ini. Sehingga nanti kita sudah mapping sebenarnya ya. Makanya masing-masing dari kecamatan nanti datang membawa bahan mapping titik-titik lokasinya, kos-kosan yang jumlah banyak itu di mana saja. Kalau di Genjeran ya, karena itu beberapa kejadian ya, Genjeran, Bulak gitu kan, karena ada aktivitas yang selama ini diduga itu di bawah jembatan Suramadu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan jadi atensi di situ. Terus ini juga di minggu ini kita bahas untuk kemudian kita hilangkan PKL yang di bawah jembatan Suramadu itu. Ya, jadi minggu ini Pak? Ya, minggu ini. Jadi ini kita bahas untuk kemudian kita sudah mulai rencanakan penertiban. Nanti saya beritahu ya kapan saya mau turun di sana ya. Tapi yang jelas minggu ini. Ya. Nanti kita lihat kehadiran dia di sini, dia di Surabaya mau ngapain, mau bekerja, kerjanya di mana, gitu ya. Ya kita melakukan pendataan dulu. Artinya kalau dia ternyata tidak bekerja, tidak bisa kita lakukan pengawasan, lalu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran perda. Nah sudah, berarti kita lakukan proses pengembalian. Nah terutama kita juga melihat bahwa ada potensi kos-kosan yang dipakai untuk tanda kutip ya, ya gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa langsung melakukan penindakan kepada orangnya, ya. Tapi kita bisa pemilik kosnya yang kita undang. Nanti kita lihat pemilik kosnya itu izin bangunannya itu seperti apa. Ya, dia punya izin atau tidak gitu loh. Bagaimana dia lakukan pengawasan terhadap penghuni kos? Nah, dia harus ikut terlibat melakukan pengawasan. Nggak bisa dia hanya menarik uang. Terus persoalan orang di kos ini lakukan hal-hal yang kemudian melanggar aturan, terus dia diamnya nggak bisa. Makanya kita juga akan cek dia dari sisi izin mendirikan bangunan, dia memiliki izin nggak, supaya dia patuh pada aturan kodnya. Tahun-tahun lalu yang kita kembalikan itu bukan langsung kita tahu dia lakukan itu, kita kembalikan, tetapi kemudian ada pelanggaran seperti kita tangkap dia melakukan yang bisa kita bawa ke Liponsos kan mereka-mereka yang punya masalah PMKS ya. Ya, jadi ada 24 kategori PMKS itu. 22 atau 24 PMKS. Nah, itu yang kita seperti dia minta-minta di jalan ya. Terus mereka melakukan ya kategori PMKS itu yang kita tangkap, kita bawa ke Liponsos. Kemudian dari Liponsos kota mengkomunikasikan dengan provinsi. Dikirim ke provinsi. Nanti provinsi yang kirim ke daerah asal di Jawa Timur. Kalau itu dia di luar kota Pulau Jawa Timur, di luar Jawa Timur, provinsi dinas sosial provinsi yang membangun komunikasi dengan provinsi ya. Itu berapa Pak? Kalau dulu kan seringnya kita pulangkan ya, bisa sampai 30, 40 gitu ya. Terus kemudian akhir karena sering memulangkan begitu, itu menurun karena
mereka tahu kalau datang ke Surabaya melakukan itu pasti ditangkap dipulang ya. Nah, hanya kemarin itu saya harus cek dulu ya data Kidinsos ya, berapa yang kita pulangkan. Yang jelas kita bawa Liponsos. Yang proses memindahkan itu Liponsos. Nah, itu harus saya cross check ya di Liponsos berapa sih yang dipulangkan ke daerah hasil tangkapan dari hasil jangkauan. Penjaringan dari Satpol PP. Itu harus saya cek. Tapi kisarannya 30-40. Ya, rata-rata setiap tahun. Per tahun ya Pak? Ya, per tahun. Bicaranya per tahun.